segala upaya dalam rangka kepentingan klien, kan begitu. Iya. Nah, apa yang kita sampaikan sebagai kuasa hukum, baik itu kepada penyidik maupun kepada media, itu adalah informasi yang kami terima dari kliennya. Ya. Jadi bukan serta-merta kami seolah-olah menghayal atau menceritakan ngarang-ngarang sesuatu, gitu ya. yang sifatnya ngarang begitu ya. Itu yang pertama, sehingga itu harus dipahami oleh publik dan khususnya oleh penyidik. Itu yang pertama ya. Sehingga kami bukan pihak di sini. Gitu loh. Ya. Pihak adalah klien kami. Ya. Sehingga kalau saya melihat kasus KS ini, tidak pantas beliau itu ditetapkan sebagai tersangka. Kalaupun nanti apa yang disampaikan oleh beliau sebagai kuasa hukum mewakili kliennya kepada media atau kepada publik, dan itu tidak diterima oleh yang merasa tidak benar ya, pihak dari sebelah, dia punya hak jawab. Hak jawabnya kemana? Ke media, gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi bisa disimpulkannya ada kesalahan atau unprocedural. Menurut saya ya. cacat. Unprocedural. Cacat. Apalagi saya lihat Bang ya. Komarudin dalam keterangan di pers kemarin di Bareskrim ya, bahwa ketika beliau didampingi oleh kami, rekan-rekan yang masuk di dalam, memberikan keterangan kepada penyidik, beliau menyodorkan beberapa bukti, justru bukti itu tidak diterima. Padahal bukti itu yang sangat menarik gitu ya. Yang beliau menyerahkan sebagai bukti itu adalah merupakan pembuktian omongan beliau loh. Kira-kira begitu ya. Kayak gitu. Jadi saya ketawa aja, tapi menurut saya adalah kita tidak boleh diam sebagai advokat. Oke. Seperti itu, Mas Uya. Oke, Mungkin siap. sementara Ya, dari oke. saya. Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi kalau kami melihatnya untuk kasusnya Pak Komarudin ini sebagai penetapan sebagai tersangka, menurut kami ini adalah keliru. Ya. Kenapa kami katakan itu keliru? Perlu juga dipahami sebagaimana yang disampaikan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang mengatakan bahwa seorang berprofesi yang memberi hukum di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Di mana dalam hal ini Pak Komarudin adalah memberikan bantuan hukum di luar pengadilan. Dia menyampaikannya lewat media, ya Pak ya. Sehingga kami sangat keliru loh gitu. Karena dia melakukan tugasnya sebagai advokat di luar pengadilan. Kok bisa ditetapkan sebagai tersangka? Jadi kami di sini perwakilan dari beberapa teman-teman mewakili teman-teman para advokat dan mengharapkan juga kepada Komisi 3 maupun kepada Bapak Menteri Menko Polhukam agar melihat ini secara jelas. Ya, agar melihat secara jelas karena mereka lah itu yang mengesahkan undang-undang. Jadi harus melihat itu secara jernih. Ya, pertanyaannya Komisi 3 ada yang udah bicara belum soal ini gitu kan? Belum ada Pak. Nah itu pertanyaannya. Iya. Iya. Makanya saya sampaikan. Iya. Kami meminta Komisi 3 juga untuk melihat ini. Iya. Supaya jangan ada tindakan semena-mena dalam hal penetapan seseorang jadi tersangka. Ya, karena itu adalah hak asasi manusia. Betul. Ada yang dilanggar di situ. Itu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Oh, Bapak. Ya, baik. Jadi saya sendiri sebenarnya secara pribadi selama ini biasanya beracara itu di daerah aja. Iya. Namanya Bro? Namanya Andi. Iya. Nah tiba-tiba saya sudah mengikuti media, memang persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan tiba-tiba saya datang di Jakarta, saya diajak oleh rekan-rekan advokat untuk sama-sama kita perhatiin dengan masalah ini. Dan memang sebagai advokat saya sangat-sangat perhatiin. Saya ini jauh loh dari timur paling datang ke Jakarta. Nah, karena saya sama sebagai advokat, saya mau terlibat dalam mendampingi persoalan yang terjadi di mana kami menilai ini bentuk dari kriminalisasi terhadap rekan advokat kami yang begitu populer, yang begitu hebat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dari lubuk hati yang paling dalam, demi tegaknya kebenaran dan keadilan di Republik ini harus betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak bisa seperti ini. Terus setidaknya bukti-bukti yang disodorkan